Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
barometer daripada peningkatan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya pada surah At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz ketika menciptakan langit dan bumi. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan Ashhurul Hurum. Wa qatilu al-musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun merangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ashhurul Hurum yang ada dalam ayat tersebut 4 bulan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, sebagaimana ditafsirkan oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya zaman telah berputar sesuai tabiatnya. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, 1 tahun ada 12 bulan dan dalam tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. 3 bertautan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Rajab di tengah antara 2 Jumada dan Sya'ban. Jelas sekali bahwa Zulqa'dah ini adalah termasuk bulan yang dihormati dan diharamkan. Salah satu kenapa rahasia diharamkan karena mengandung keistimewaan baik dalam amaliyah maupun dalam keberadaan bulan Zulqa'dah. Jika kita telusuri sejenak, sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal dan Zulqa'dah adalah rangkaian keutamaan terkandung dalam 5 bulan berturut-turut. Rajab Sya'ban sebagai gerbang Ramadan, Ramadan sebagai bulan kemuliaan dengan berbagai macam keutamaannya, dan Syawal adalah bulan kemenangan, dan Zulqa'dah bulan yang dihormati atau Ashhurul Hurum. Mari sejenak kita ketahui apa saja dan peristiwa apa yang ada di bulan Zulqa'dah. Yang pertama adalah sunniyatul umrah wa adaul haji, yaitu sunnah melaksanakan umrah dan mewajibkan daripada pelaksanaan haji. Zulqa'dah adalah bulan di mana kaum muslimin mulai berangkat menunaikan ibadah umrah dan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat adalah dimulai bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah sebagai pelaksanaan daripada ibadah haji. Rangkaian ibadah haji dan proses daripada pelaksanaannya tidak luput dari 3 bulan yang dikatakan Syawal, Zulqa'dah dan sampai 10 Zulhijjah. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan 4 kali umrah dalam hidupnya, dan itu dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "I'tamara Rasulullah SAW arba'a umari." Rasulullah SAW berumrah selama 4 kali umrah, kulluhunna fi Zulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi. Kesemuanya itu dilakukan pada bulan Zulhijjah kecuali 1 dilakukan dalam berbarengan dengan haji wada'nya.
umratun minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. Yang pertama, umrah Rasulullah dari Hudaybiyah dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Wa umratun minal amil muqbil fi Dzulqa'dah. Dan tahun berikutnya Rasulullah melaksanakan umrah pada bulan Dzulqa'dah. Wa umratun minal Ja'ranah haitsu qasama qadaima Hunain fi Dzulqa'dah. Dan yang ketiga, Rasulullah berumrah dari Ja'ranah ketika membagikan rampasan harta perang Hunain. Itu pun dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Wa umratun ma hajjatihi, dan Rasulullah umrah dalam haji wada'nya dan juga dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah, umrah adalah sebuah rangkaian ziarah ke suatu tempat yang disucikan, yaitu tempat di mana terletak Baitullah dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah bukan hanya sekedar berkunjung, tetapi ada keistimewaan yang dirasakan dan didapatkan. Mengunjungi tempat yang diistimewakan, di mana tempat itu menjadi ladang amaliyah manusia untuk meningkatkan kualitas diri dan menyucikan diri manusia dari dosa-dosa dan kesalahan. Umrah adalah investasi amal ibadah yang akan menjadi bekal dan tabungan untuk menyelamatkan diri dari huru-hara hari kiamat. Umrah adalah investasi amal kebaikan untuk memperberat timbangan di hari perhitungan. Dan umrah adalah merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ketaatan, mewujudkan seluruh perintah Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan dan kemungkaran. Semua itu adalah wujud daripada umrah yang begitu penting, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 4 kali melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah. Ikhwatal iman rahimakum, pada bulan Dzulqa'dah ini beberapa seluruh kaum muslimin berangkat menuju Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Sangatlah beruntung dan berbahagia bagi orang-orang yang bisa melaksanakan rukun Islamnya dengan pergi haji ke Baitullahil Haram, karena dengan demikian dia telah sempurna daripada rukun-rukun Islamnya. Beriman rahimakumullah, orang yang mampu dalam materi dan sehat jiwa raga wajib melaksanakan ibadah haji. Jika dirinya tidak melakukan ibadah haji, maka dianggap sebagai mati dalam kondisi Yahudi ataupun Nasrani, bukan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dari Abdurrahman bin Gunam, bahwasanya ia mendengar Umar bin Khattab berkata, "Man ataqal hajja falam yahruj fasawa'un alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan." Siapa yang mampu berhaji tetapi dia tidak melaksanakannya, maka sama saja mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Orang yang paling dibenci terhadap, orang yang paling benci terhadap Islam adalah Yahudi. Mereka tidak pernah senang dan rela dengan kaum muslimin, kecuali jika kaum muslimin mengikuti agama dan cara mereka. Permusuhan yang terbesar dari kaum muslimin adalah Yahudi laknatullahi alaihim, dan Allah tidak akan menolong bagi orang-orang yang mengikuti daripada agama Yahudi. Lihatlah bagaimana pembantaian besar-besaran dilakukan oleh orang-orang Israel yang notabene-nya adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengusir bangsa Palestina dari tanah air dengan membunuh, menghanguskan seluruh bangsa Palestina dengan tanah airnya, karena mereka menganggap bahwa Israel atau Yahudi adalah mereka orang-orang pilihan Tuhan. Ini yang membuat mereka sombong. Ini yang membuat mereka keras kepala dan melakukan semua tindakan dengan menghalalkan semua cara, walaupun menghilangkan ribuan nyawa manusia. Ikhwatal iman rahimahullah, janganlah kita
mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani, sementara kita mampu menunaikan ibadah haji. Sempurnakanlah rukun Islam dengan haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa daripada Zulqa'dah ini adalah bahwa bulan Zulqa'dah termasuk Ashhurul Hurum, di mana kebaikan selalu dilipat gandakan. Begitu pula keburukan jika dilakukan maka dilipat gandakan pula. Karena itu haruslah waspada dan jernih dalam bertindak, mendulang kebaikan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan keburukan sekecil-kecilnya. Karena itu Allah mengatakan, "Fala tuzlimu fihinna anfusakum," dan janganlah kamu bertindak zalim di bulan tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, bulan Zulqa'dah bagi orang-orang kafir dahulu menghentikan peperangan untuk menghormati bulan tersebut. Bahkan jika ada pembunuhan, mereka tidak melakukannya di bulan Zulqa'dah karena menghormati daripada bulan-bulan Zulqa'dah. Ikhwatul iman, kezaliman adalah suatu keburukan dan kejahatan diri. Kezaliman bisa terjadi pada diri sendiri, kezaliman bisa terjadi kepada Allah, dan kezaliman bisa terjadi kepada sesama manusia dan makhluk Tuhan. Ini yang sering dilakukan oleh manusia, padahal balasan orang-orang berbuat zalim tidak lain adalah tempat neraka kembalinya, dan azab Allah adalah azab yang tidak ringan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kezaliman ini terkapar dalam kebohongan dalam agama atau pendustaan agama seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maun. Kezaliman terhadap sesama manusia, menghardik fakir miskin dan tidak memberi makan mereka. Kezaliman kepada Allah dengan melakukan amal ibadah selain karena Allah, pamer dan pencitraan, dan kezaliman pada diri sendiri dengan melalaikan daripada sholat. Kezaliman adalah termasuk daripada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hindarkan kezaliman di bulan Zulqa'dah ini, karena Allah sangat memperingatkan keras kepada kita untuk berbuat kezaliman. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Zulqa'dah ini kita bisa mawas diri, mendulang kebaikan semaksimal mungkin dan mencegah hal-hal yang dilarang sebisa mungkin, sehingga keistimewaan bulan Zulqa'dah ini bisa kita dapatkan bersama-sama untuk peningkatan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhdad wan ni'matul mustad was siratul munir. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Radallahu 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صدوركم سووا أعمالكم سووا صدوركم فإن تسوية الصدور من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semuanya
demikian telah kita ikuti bersama pelaksanaan kegiatan sholat Jumat di Masjid Jami Al Mujahidin Kampung Bogor hari ini tanggal 19 Syawal 14 atau bertepatan dengan tanggal 18 April 2025. Akhir kata Assalamualaikum